Oke teman-teman, akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu udah tiba. Nah, ini adalah bunga dari Aponogeton Madagaskar ya teman-teman ya. Setelah penungguan kurang lebih 12 hari, akhirnya dia benar-benar mekar. Jadi dari waktu awal tumbuh dari sini ya, nah itu sampai dia mekar itu kurang lebih 12 hari teman-teman. Jadi dia nyampe permukaan ya sekitar 4 hari. Nah, akhirnya dia mekar gitu. Nah, sekarang saya ingin melakukan yang namanya pollination atau penyerbukan pada bunga Madagaskar ini gitu. Jadi salah satu cara untuk perbanyakan Madagaskar adalah dengan menumbuhkan biji gitu ya teman-teman ya. Nah, banyak yang request bagaimana caranya, saya akan tunjukkan. Oke. Yang kita perlukan adalah segelas air. Nah, tapi ini bukan air biasa teman-teman. Ini adalah air RO yang mana air ini murni gitu ya. Kandungan mineralnya sangat sedikit, kandungan kontaminasinya sangat sedikit, sehingga yang masuk ke dalam putiknya nanti itu benar-benar polen atau serbuk sari dari bunganya Madagaskar ini, bukan unsur lain. Ketika unsur lain yang masuk maka tidak fertil gitu ya, atau tidak bisa terjadi pembuahan. Misalnya yang masuk Fe atau yang masuk itu logam-logam berat, nah maka penyerbukannya gagal. Nah, jadi ketika air ini murni, nanti polennya itu akan larut di sini ya. Kemudian dia akan nyangkut di putik dari bunga Madagaskar ini. Oke, yuk kita coba. Oke teman-teman, jadi ini bunga Madagaskarnya saya ambil ya. Nah ini oke. Nah ini kita kurangi airnya, jangan sampai terlalu banyak gitu. Nah segini masih agak banyak, kita kurangi lagi. Nah oke, segini cukup. Lalu kemudian masih terlalu banyak nih. Oke, nah segini. Ini kita aduk-aduk di sini. Nah gitu ya. Oke, hati-hati jangan sampai dia terluka, karena kalau nanti terluka bisa berabe teman-teman. Oke teman-teman, nah ini adalah metode kedua yang bisa kalian lakukan untuk penyerbukan Aponogeton Madagaskar. Oke, jadi kalian butuhkan cotton bud ya. Nah yang pertama tadi kalian rendam dengan air, terus yang kedua dengan cara seperti ini. Nah pastikan itu bunganya sudah mekar dan terdapat serbuk sari ya. Jadi untuk bunga yang bawah sini, bagian sini ya, ini sudah mekar teman-teman. Oke, bisa kita lihat sudah seperti ini. Dan yang ini belum mekar. Jadi dia setiap hari itu pasti akan bertambah mekarnya teman-teman. Nah jadi di pagi hari sampai siang hari kalian lakukan penyerbukan manual pada Madagaskar ini ya. Gitu. Yang ini belum bisa, jadi bisanya yang ini. Nah cotton budnya itu kalian basahin sedikit dengan air. Oke, kalau bisa air yang murni ya, karena saya ini kebetulan pakai air RO. Oke, nah jadi kalian ambil serbuk sarinya di sini. Nah kemudian kalian gosokin pelan-pelan pada tiap calon bunga yang ada di sini, semuanya, agar serbuk sarinya tadi bisa menempel dengan sempurna. Oke baik teman-teman, nah jadi sekarang kita akan mengupdate ya kondisi Madagaskar yang sudah saya lakukan penyerbukan, lalu sudah menumbuhkan kecambah gitu. Nah sebelum itu ya teman-teman ya, jadi saya di sini ada melakukan eksperimen di mana bunga Madagaskar itu ada yang saya lakukan penyerbukan manual ya, dengan dimasukin ke dalam air ya, segelas air, terus kemudian saya usap pakai cotton bud. Ada juga yang saya biarkan gitu. Nah dia hasilnya seperti apa sih? Antara dibiarkan saja penyerbukan alami mungkin oleh angin, semut barangkali ya, dengan dibandingkan dengan penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Nah ini kita lihat.
Ini adalah Madagaskar bunganya ya, yang kita biarkan saja, tidak dilakukan penyerbukan. Nah, bisa kalian lihat itu. Ternyata di sini buahnya hanya sedikit sekali teman-teman ya. Nah, kalian perhatikan itu. Nah, yang tonjolan yang besar-besar ini, lihat di jempol saya ini ya. Nah, ini adalah buah yang berkembang atau jadi gitu ya. Dan ini jumlahnya sangat sedikit teman-teman. Kalian bisa lihat ya. Nah, sedangkan yang di bawah ini juga, nah ini ya, yang ini, oke, bisa kalian lihat. Nah, itu juga jadi, dan yang kecil-kecil hijau-hijau itu nggak jadi teman-teman. Itu bisa dikatakan buah yang gagal, terjadi penyerbukan seperti itu. Nah, bisa kalian lihat ya, hanya beberapa saja yang jadi, yang dia membesar, dan yang kecil-kecil itu dia tidak jadi gitu ya. Untuk yang di bawah jadinya cuma satu tuh, nah yang itu. Nah, berbeda dengan yang sudah kita lakukan penyerbukan secara manual. Nih saya ambil ya. Oke, nah ini bisa kita lihat ketika dia dilakukan penyerbukan manual ya, dia akan berubah menjadi warna ungu teman-teman. Nah, kita lihat ya, itu hampir dari ujung bawah ke ujung atas gitu ya. Nah, itu hampir semuanya menjadi buah, hanya beberapa yang tidak bisa menjadi buah gitu ya. Ada yang kecil-kecil itu ya. Mayoritas menjadi buah, hampir 100% gitu. Nah, untuk bunga Madagaskar sendiri itu jangan terkena air atau tenggelam ya, jikalau dia belum sempurna atau belum semuanya menjadi buah seperti ini gitu ya teman-teman ya. Jadi harus selalu di atas air. Tapi kalau sudah menjadi buah seperti ini, dia mengambang juga nggak apa-apa. Nah, bisa kalian lihat ini juga ya. Saya zoom sedikit kameranya. Oke. Nah, ini yang berubah menjadi warna ungu ya, kehitaman, kecoklatan, itu adalah buah yang jadi, sedangkan yang tetap jadi warna hijau itu tidak jadi gitu teman-teman ya. Nah, ini dari ujung ke ujung itu jadi semua, dan ini masih bunga yang belum jadi buah ya, makanya ini masih belum bisa dicemplungin dalam air, harus selalu di atas air. Bagaimana kalau selalu di atas air, ya nggak apa-apa juga gitu ya. Oke, ini masih ada kuncup lagi ya teman-teman ya, di sini juga masih ada, dan masih cukup banyak lah. Nah, sekarang kita lihat kecambahnya. Nah, ini masih sekitar usia 1 minggu ya, setelah dia jatuh bijinya. Oke, dia jatuh dan menyebar kemana-mana, dan kita lihat ini di sebelahnya juga ada. Oke, cari fokusnya. Nah, itu terus kemudian di mana lagi, di sana. Nah, itu ya, sekalian lihat ya. Nah, itu adalah kecambahnya yang sudah tumbuh. Di sana juga ada. Nah, itu biji ya, biji yang belum tumbuh teman-teman. Oke, terus kita cari lagi. Nah, ini juga nih ya. Nah, itu yang ini. Oke, itu juga dia. Lalu kita cari lagi, ada di sini. Nah, ini lagi diganggu sama udang itu ya, di situ. Dan ini, oke, itu ya, nampak ya. Oke, jadi ini tips buat teman-teman ya, bagaimana cara menangkar Madagaskar ya. Apabila sudah berhasil, kalian sebaiknya sih jangan sampai dia jatuh di dalam aquascape seperti ini ya, karena di sini ada filter tuh, kesedot. Ini juga ada, saya masukin ke sini, kesedot situ, karena bijinya gampang mengambang, dan ketika dia hancur buahnya, bijinya tersebar kemana-mana. Kemudian ada udang, ada keong, dia rawan untuk diganggu ya, pertumbuhannya terhambat. Jadi seperti apa sih ya, sebaiknya gini teman-teman. Nah, kemarin karena saya masih belum begitu paham, ini juga masih tahap eksperimen, saya belum tahu matangnya bunga itu di usia berapa gitu. Nah, setelah pengalaman ini saya punya informasi berharga. Jadi gini teman-teman, Madagaskar itu ya, setelah dia mekar bunganya ya, itu kurang lebih 1 bulan 14 hari atau 1 bulan 10 hari gitu ya, dia akan pecah. Nah, oke, dia akan pecah dan rontok. Jadi sebisa mungkin sebelum dia rontok itu kalian petik. Nah, kalian potong di sini, potong ya, tek gitu ya, dan kalian taruh di media yang dangkal, di baskom barangkali ya, atau apapun itu. Kalian isi tanah lumpur, kalian isi soil, dan tentunya kalian kasih cahaya tanpa filter pun nggak apa-apa. Di situ tujuannya untuk menyemai gitu. Ketika dia sudah tumbuh, akarnya sudah kuat, baru kita pindahkan ke tempat yang lebih genah ya, atau lebih bener gitu. Nah, ingat ya, 1 bulan setelah dia mekar ya, 1 bulan setelah dia mekar dan jadi buah, itu kalian potong. Oke, kalian potong dan kalian taruh di wadah yang sudah disiapkan gitu. Oke, nanti akan saya update lagi ketika saya sudah berhasil mengelompokkan ya anak-anak Madagaskar yang tersembunyi di
penjuru aquascape ini kepada kalian tentunya. Oke teman-teman, buat teman-teman yang bertanya bagaimana caranya budidaya Madagaskar, sulit, tidak ada yang dokumentasi dan lain-lain, seller tertutup, petani tertutup. Nah, di sini kita buka-bukaan teman-teman. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kalian, dan buat kalian yang masih tetap gagal, selamat mencoba. Oh ya, informasi terakhir, Madagaskar ini kurang lebih usianya 9 bulan ya teman-teman ya, baru dia mulai berbunga gitu. Jadi ya paling tidak 1 tahunan itu sudah bisa masuk ke fase reproduksinya Madagaskar. Sampai jumpa dan salam kelompok-kelompok terus.